Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, percaya deh teman-temanku yang satu ini kalau kita bikin hasilnya lumayan banyak ya, dan rasanya beneran enak banget. Ternyata bikinnya super gampang, cocok juga ya buat teman-teman jadikan ide jualan, isian snack box ataupun sajikan bersama keluarga tercinta. Bikin yang mudah rasanya enak, yuk kita bikin sama-sama. Untuk cara membuat, pertama kita siapkan panci, lalu kita masukkan 2 gelas atau 400 gram gula pasir untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua gula pasirnya juga penuh ya. Masukkan 1 sendok teh garam halus. Lanjut masukkan 6,5 gelas atau 1600 ml santan, satu gelasnya penuh. Gelas kedua santan penuh. Gelas ketiga penuh. Gelas keempat penuh. Gelas kelima penuh. Gelas keenam santannya juga penuh ya. Dan untuk yang setengah gelas santan batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Biar wangi tambahkan 2 lembar daun pandan. Lanjut kita masak. Untuk masak bahannya kita gunakan api kompor sedang aja. Kita masaknya sambil diaduk-aduk ya supaya nggak pecah santan. Dan ini kita masak santannya hingga mendidih. Untuk santannya ini saya gunakan santan segar dari 2 butir buah kelapa ukuran besar biar rasa kue lapisnya enak dan wangi. Nah, untuk santannya teman-teman wajib dimasak ya, biar kue lapisnya awet nggak cepat basi, apalagi kalau teman-teman bikin buat jualan. Lihat teman-teman, santannya udah mendidih seperti ini. Oke, matikan api kompornya. Selanjutnya kita biarkan santan di suhu ruang hingga dingin. Selanjutnya kita bikin adonan. Siapkan wadah, masukkan 2/3 gelas atau 300 gram tepung beras untuk satu gelasnya penuh. Gelas kedua tepung berasnya juga penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung beras batasnya seperti ini, jadi tidak penuh ya. Lanjut masukkan 1/2/3 atau 200 gram tepung tapioka untuk satu gelasnya penuh. Dan untuk yang 2/3 gelas tepung tapiokanya batasnya seperti ini, jadi tidak penuh. Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh vanili bubuk. Oke, selanjutnya kita masukkan santan yang kita masak di awal tadi. Ini kondisi santannya udah dingin. Untuk santannya kita masukkan bertahap, lalu kita aduk-aduk hingga adonannya tercampur rata. Oh ya teman-teman, sambil nonton videonya, buat teman-teman yang baru bergabung, salam kenal. Mohon banget untuk bantuan subscribe dan aktifin juga tanda loncengnya. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Setelah adonannya sudah benar-benar tercampur rata, terakhir adonan kita saring biar hasilnya halus, nggak ada yang menggumpal atau menggerindil. Setelah adonan kita saring, selanjutnya kita bagi 3 adonan. Untuk adonan pertama 500 ml kita masukkan warna pink secukupnya. Di adonan kedua 500 ml kita masukkan warna coklat tua secukupnya. Lalu kita aduk-aduk hingga adonan pink dan coklatnya tercampur rata. Di tahap ini untuk tingkat kecerahan warna adonan sesuai selera. Oke teman-teman, adonan yang berwarna udah tercampur rata. Lanjut di adonan ketiga 1000 ml kita biarkan putih. Di sini biar putihnya lebih cerah kita tambahkan setengah sendok teh warna putih makanan. Untuk warna putihnya ini kita larutkan dengan sedikit air panas, aduk-aduk hingga larut, lalu kita campurkan ke adonan. Tujuan kita campurkan biar lapis putihnya cerah nggak buram. Oke teman-teman, ketiga adonan udah ready, langsung aja kita kukus ya. Sekarang kita siapkan loyang, oles loyang dengan minyak goreng tipis-tipis aja hingga rata. Untuk loyang yang saya pakai ukuran 20 x 20 dan tingginya 7 cm. Setelah loyang dioles rata, untuk bagian bawahnya kita kukus lapis putih sebanyak 3 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, lanjut kita kukus. Sebelum digunakan, kukusan sudah kita panaskan hingga mendidih. Di tahap ini sebaiknya tutup kukusan dialasi dengan kain serbet ya, biar uap air nggak menetes di atas kuenya. Kita kukus untuk tiap lapis adonan selama kurang lebih 5 hingga 7 menit atau pastikan lapisannya ngeset atau mengeras. Untuk apinya gunakan api sedang cenderung kecil, jangan terlalu besar biar permukaan kuenya tidak bergelombang dan matangnya merata.
Setelah 5 menit, sekarang kita lihat atau kita cek dulu, teman-teman bisa sentuh lapisannya menggunakan ujung sendok seperti ini. Kalau lapisannya udah mengeras atau udah set, barulah kita masukkan lapis kedua adonan yang berwarna putih. Di tahap ini berlaku untuk tiap lapis adonan, biar lapisannya cantik nggak ambiar. Oke, lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan lapis putih yang ketiga. Jangan lupa ya teman-teman, sebelum kita tuang adonan ke loyang, diaduk dulu supaya nggak ada bahan yang mengendap di bagian dasarnya. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah lapis putih selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis coklat. Di tahap ini kita kukusnya sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis coklatnya udah mengeras, sekarang kita masukkan lapis coklat yang kedua. Kemudian lanjut kita kukus lagi selama 5 menit. Setelah lapis coklat selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, kita kukus selama 5 menit ya. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita beralih ke lapis coklat. Di tahap ini juga kita kukus sebanyak 2 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit, sekarang kita masukkan lapis coklat yang kedua. Kita tuang adonannya pelan-pelan aja supaya lapisnya cantik ya. Kemudian lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah lapis coklat selesai kita kukus, sekarang kita beralih ke lapis putih. Kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 120 ml. Lanjut kita kukus selama 5 menit. Setelah 5 menit lapis putihnya udah set atau udah mengeras, sekarang kita beralih ke lapis pink. Kita kukus sebanyak 1 kali. Untuk per lapisnya 120 ml, lanjut kita kukus selama 5 menit. Nah, ini udah 5 menit kita kukus, sekarang kita masukkan lapis putih. Jadi di tahap ini kita kukus adonannya secara bergantian. Putih pink, kita kukus untuk tiap lapisnya selama 5 menit. Dan kita masukkan adonan untuk tiap lapisnya juga kita masukkan sama ya, 120 ml. Oke, kita kukus adonannya secara bergantian hingga lapis pink dan putihnya selesai kita kukus semua. Di tahap ini teman-teman, untuk videonya saya contohkan beberapa aja ya. Saya rasa kalau teman-teman lihat hasil kue lapisnya pasti bisa. Kita kukus aja adonannya hingga selesai. Setelah lapis demi lapis kita kukus, sekarang kita masukkan lapis yang terakhir adonan yang berwarna pink. Untuk per lapisnya sama 120 ml, dan untuk adonan lapis yang terakhir biar matang merata kita kukus selama 20 menit. Setelah 20 menit kue lapisnya sudah matang, langsung aja kita angkat, kita keluarkan dari kukusan. Kemudian kita biarkan kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Setelah 2-3 jam kita biarkan kue lapisnya di suhu ruang hingga dingin. Sekarang kita keluarkan ya dari loyangnya. Untuk bagian pinggirnya kita sisir menggunakan spatula tipis. Selanjutnya kita beri alas, kemudian loyangnya kita balik. Nah, gimana nih teman-teman, mudah kan bikin kue lapis yang satu ini? Dan untuk hasilnya seperti ini kelihatan ya, loyangnya ini nggak lengket karena kita oles rata dengan minyak goreng. Nah, langsung aja kita potong. Untuk pisaunya jangan lupa dilapisin dengan plastik biar nggak lengket. Untuk satu resep kue ini kita potong menjadi 3 bagian sama besar, tapi di sini saya potong 1 bagian dulu, lalu kita potong lagi kecil-kecil. Di tahap ini untuk besar kecil potongannya sesuai selera. Kalau teman-teman bikin buat jualan bisa dijual per potong ataupun per loyang. Untuk per potongnya bisa dijual di harga 3 ribuan atau disesuaikan aja dengan bahan-bahan yang dipakai di rumah. Setelah kue lapisnya dipotong-potong, untuk hasil bagian dalamnya seperti ini. Kelihatan? Kue lapisnya ini beneran cantik banget ya, cakep, cocok buat teman-teman jadikan ide jualan. Untuk resep yang ini dijamin anti gagal. Teksturnya lembut, lentur, matangnya merata, dan pelapisnya mulus banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk rasanya aku jamin super enak banget, manisnya pas, lembut, legit, gurih, berasa santannya enak banget. Recommended ya buat teman-teman cobain di rumah. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga suka dan bermanfaat. Terima kasih udah nonton videonya hingga habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.